Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang belum terpanggil piloting PPG tahap 1, tahap 2 maupun juga PPG guru tertentu tahun 2024, maka di sini nanti kita harus mengupayakan untuk bisa terundang PPG tahun berikutnya ya. Di sini nanti kita pastikan untuk seluruh data kita dan juga seluruh elemen yang menjadi persyaratan seleksi administrasi untuk bisa terpenuhi semuanya agar diundang PPG bagi guru tertentu. Tentunya juga kita pastikan untuk status verifikasi ijazah kita itu kita gunakan untuk PPG. Pada video ini kita akan melakukan live check pemenuhan syarat pendaftaran PPG sebagai persiapan ikut seleksi administrasi PPG 2024. Kira-kira apa saja yang wajib kita cek supaya nanti kita bisa terpanggil PPG? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang tidak terpanggil piloting PPG tahap 1, 2 maupun juga 3, di sini dikarenakan memang dikhususkan bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi baik itu tahun 2023 maupun 2022. Nah, jadi di sini nanti teman-teman yang belum terpanggil bersiap saja karena akan segera dibuka untuk pendaftaran seleksi administrasi untuk PPG di tahun 2024 nih. Dan dijadwalkan nanti kalau misalkan nggak di bulan Oktober, ini nanti juga di bulan November ya. Jadi sekarang ini saatnya kita memastikan bahwasannya nanti kita terpanggil untuk PPG di tahun depan teman-teman. Cara kita nanti bisa melakukan pendaftaran seleksi administrasi dan juga lulus seleksi administrasi ya di tahun ini, yang mana berdasarkan dari informasi sebelumnya dari Prof Nunu ketika melakukan kegiatan ngopi bareng, bahwasannya untuk yang disediakan untuk seleksi administrasi PPG 2024 nanti hanya melalui pembaruan data di Dapodik saja ya. Jadi di sini kita pastikan bahwasannya nanti kita bisa untuk diundang dan juga lulus seleksi administrasi. Dan di sini nanti kita akan mengecek yaitu di sini persyaratannya itu Dapodik itu harus aktif ya dan juga valid. Kemudian yang kedua, aktif mengajar di tahun ini. Kemudian kita memiliki kualifikasi ijazah S1 dan atau D4. Kemudian kita valid untuk NIK-nya. Kemudian ijazah kita ini sesuai dengan bidang studi PPG yang nanti akan kita pilih. Tentunya di sini untuk ijazah kita itu harus masuk dalam peta linearitas ijazah PPG. Dan kalau misalkan teman-teman mencermati, yaitu ketika teman-teman yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan yang terpanggil PPG tahun 2024 ini kan di sini sebagai persyaratan tentang keaktifan di Dapodik ya. Ini kan yang pertama itu kan Dapodik itu harus aktif dan juga valid kan. Nah, setelah teman-teman nanti persyaratan keaktifan Dapodik ini aktif, yaitu terdata aktif di Dapodik, inilah statusnya aktif di Dapodik. Kemudian NIK ini adalah tidak ada silang ya. Jadi sini checklist ini berwarna biru. Kemudian NUPTK ini opsional ya, nanti nggak pakai NUPTK pun boleh. Kemudian pastikan teman-teman untuk di sini jenis PTK-nya itu sebagai guru, baik itu guru kelas maupun juga guru mapel. Jangan sampai jenis PTK-nya ini penjaga, kemudian administrasi atau mungkin juga yang lainnya. Jadi pastikan untuk di sini nanti jenis PTK-nya itu guru. Nah, sekarang kita akan cek dulu yaitu untuk Dapodik yang aktif itu seperti apa dan Dapodik yang nggak aktif itu yang seperti apa. Untuk mengecek keaktifan di Dapodik ini teman-teman silahkan masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita enter ya. Kemudian kita klik sini yaitu pencarian data, kemudian teman-teman silahkan masukkan nama lengkapnya di sini, kemudian pilih provinsi, kemudian setelah itu pilih kabupaten, kemudian kita klik cari GTK. Nah, di sini teman-teman yaitu kita untuk mengetahui kita itu aktif di Dapodik atau enggaknya itulah seperti ini. Ketika kalian tadi sudah memasukkan namanya ya, kita filter, maka di sini nama kita, kemudian nomor SIM PKB ID kita, kemudian NUPTK dan sebagainya. Kalau misalkan punya, kalau nggak punya nanti juga bisa terpanggil ya. Ini adalah status adminal kita di sekolah kita. Kemudian yang paling penting itu di sini, yaitu teman-teman harus sudah yaitu mengaktifkan akun SIM PKB, yaitu status aktif di SIM PKB sudah aktif ya. Kalau belum tahu caranya, sudah kita sediakan tutorialnya pada video sebelumnya. Kemudian status kepegawaian ini kita harus sebagai guru honoris sekolah ya. Ini adalah sebagai guru ya. Yang jelas di sini kita status kepegawaiannya harus sebagai seorang guru. Entah itu kita guru honoris sekolah, entah itu di sini kita itu sebagai P3K, ini kita juga harus sebagai seorang guru teman-teman. Nah, ini kemudian status Dapodik ini adalah pastikan aktif ya. Nah, kalau misalkan status aktif ini nanti kita bisa terundang. Namun indikasi kita terundang bukan hanya status aktif saja, namun ada indikasi lain yang nanti kita akan cek pada nanti setelah ini ya.
Ini contoh untuk yang aktif dan nanti bisa diundang PPG untuk pendaftaran seleksi administrasi. Dan berikutnya contoh ketika hasilnya itu tidak aktif di Dapodik, itu adalah seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ada rekan kita yang tidak aktif di Dapodik ya. Nah, di sini adalah untuk data kita, kemudian nama sekolahnya, kemudian di sini status Dapodiknya ini sudah tidak aktif. Ini status Dapodik tidak aktif, itu dikarenakan mutasi. Mutasi itu dikarenakan dikeluarkan dari Dapodik ya, atau mungkin pindah sekolah namun belum dimasukkan ke Dapodik yang sekolah baru. Atau mungkin juga di sini status Dapodiknya itu enggak aktif dikarenakan mengundurkan diri. Kalau misalkan statusnya seperti ini, meskipun kita sebagai seorang guru ya, ini nanti nggak bisa terundang untuk ikut seleksi administrasi PPG dalam jabatan di tahun ini teman-teman. Jadi dipastikan untuk teman-teman itu dapatnya statusnya aktif ataukah enggaknya. Kalau misalkan statusnya nggak aktif ya segera diaktifkan kembali ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu di sini aktif mengajar di tahun ini. Kemudian berikutnya nanti memiliki kualifikasi ijazah S1, kemudian validasi NIK. Dan di sini kita cek untuk aktif mengajar di tahun ini. Teman-teman pastikan ini adalah aktif ya mengajar tahun ini. Dan untuk mengecek keaktifan kita itu mengajar atau enggaknya itu kita bisa cek melalui info GTK ya. Yaitu di info GTK kemdikbud.go.id, kemudian kalian pilih di bagian info. Nah, berikutnya di sini sebagai penanda kita aktif mengajar itu adalah kita itu memiliki jam mengajar seperti ini. Nah, selain dibuktikan dengan yaitu SK pembagian tugas mengajar itu kan ada ya. Ini juga terbaca yaitu di Dapodik yang kita bisa cek secara mandiri di akun info GTK masing-masing. Sebagai contohnya di sini saya itu aktifnya di sini ya, di sebuah sekolah negeri, sekolah dasar negeri, saya statusnya sebagai guru online sekolah. Ini TMT saya tapi belum terpanggil nih untuk PPG. Kemudian di sini ijazah yang saya gunakan nanti adalah di sini pendidikan guru sekolah dasar ya. Awalnya bahasa Inggris kita sudah ganti. Untuk tutorial cara mengganti ijazah, verify ijazah silahkan cek video sebelumnya ya. Nah, di sini keaktifan kita dibuktikan di sini. Inilah kita mengajar sebagai guru kelas, kemudian di sini kita itu mendapatkan guru kelas ya. Kemudian di sini untuk mapel-mapel yang terkait ini teman-teman. Jadi kita bisa cek yaitu bahan mengajar kita ini ada ya di info GTK. Dan berikutnya di sini pastikan teman-teman itu memiliki ijazah S1 atau D4. Nah, memiliki ijazah S1 atau D4 ini harus diupload di Dapodik ya. Kemudian dilakukan verify ijazah di info GTK. Kemudian kita pilih yaitu untuk digunakan melamar ke nanti ikut seleksi PPG ya. Nah, jadi di sini teman-teman, bagi teman-teman yang sudah melakukan verify ijazah di info GTK, di sini statusnya sudah terverifikasi, maka pastikan kita itu memutuskan untuk menggunakan ijazah kita ini nanti untuk ikut seleksi PPG. Nah, ijazahnya ini jurusannya apa, kemudian juga untuk perguruan tinggi yang mana. Setelah dilakukan verify ijazah terverifikasi, maka di sini kita konfirmasi, yaitu di sini ikut seleksi PPG. Tutorial untuk cara konfirmasi ijazah ini sudah kita sajikan nih pada video sebelumnya. Dan selanjutnya ini adalah teman-teman selain memiliki kualifikasi ijazah S1 atau D4, kemudian di sini kita harus validasi NIK ya. Jadi NIK kita ini harus benar nih. Jadi NIK di sini nanti harus harus warna hijau ya. Jangan sampai NIK-nya tuh silang merah, entah itu tidak tervalidasi atau apa. Nah, cara untuk mengecek validasi NIK itu adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek itu dengan cara login ke SIM PKB ya. Login ke SIM PKB. Kemudian di sini penanda bahwa NIK-nya ini kan NIK ya. Ini NIK, ini adalah kita sudah checklist warna hijau. Kalau misalkan warnanya itu masih merah, silakan kalian klik di sini cek validasi NIK dan juga NUPTK. Kalau misalkan teman-teman sudah punya NUPTK, pastikan juga valid ya. Yang jelas untuk NIK ini harus valid nih. Kalau misalkan NIK-nya nggak valid, silakan coba berkomunikasi dengan operator Dapodik untuk dilakukan verifikasi di verify NUPTK di PTK Datadik ya. Kemudian juga bisa kalau misalkan nggak bisa juga, ini silakan dicek untuk di Dukcapil. Nah, ini adalah penanda checklist warna hijau itulah sudah valid dan verify dari verify Pusdatin. Kalau misalkan masih silang, ini adalah tidak valid dari verify Pusdatin. Jadi kalian bisa lakukan pengecekan ya. Di sini pastikan untuk NIK ini adalah nanti valid ya, checklist warna hijau. Dan selanjutnya di sini pastikan untuk ijazah itu sesuai dengan bidang studi PPG yang akan dipilih ya. Ini sesuai dengan peta linearitas ijazah nih. Karena untuk pendaftaran seleksi administrasi di sini nanti ada 3 poin utama yang akan harus kita penuhi ya, yaitu biodata, kemudian linearitas ijazah S1 dengan bidang studi PPG dengan pindahan ijazah, kemudian bidang studi PPG. Nah, secara detailnya ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, jadi pada bagian bawah ini di sini kan linearitas S1 dengan bidang studi PPG ya, pindahan ijazah.
Nah, di sini misalkan saja saya itu adalah ijazahnya di sini S1 PGSD, kemudian di program studi lulusan referensi dikti ini adalah PGSD. Nah, dengan ijazah PGSD ini linear, yaitu dengan bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, itu teman-teman, itulah untuk cara mengecek keaktifannya. Segera dicek ya di masing-masingnya, semoga terpanggil untuk ikut seleksi administrasi tahun ini.